Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita telah memasuki pembelajaran matematika pada pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ini kita belajar mengenal sudut dan hubungan antar sudut. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai garis. Nah, pada pertemuan ini kita mulai belajar mengenai sudut. Di mana saja kita dapat menemukan sudut? Coba kamu lihat benda di kanan, kiri, depan, dan belakangmu. Di sekeliling kita banyak benda yang membentuk sudut. Coba perhatikan benda-benda berikut. Yang pertama ini ada gambar buku. Apakah ada sudut di buku ini? Ya, ternyata ada sudut. Contohnya ini. Ini adalah sudut siku-siku. Dan selain ini, ada juga ini, dan ini. Ini juga membentuk sudut siku-siku. Kemudian gambar yang kedua. Ini ada gambar gunting. Coba bagian mana yang membentuk sudut? Ya, salah satunya adalah bagian ini. Ini membentuk sudut. Misalkan kita namakan sudut alfa. Dan selain ini, ada sudut-sudut yang lain juga. Yang ini, itu juga membentuk sudut. Selanjutnya, ini ada gambar atap rumah. Manakah yang membentuk sudut? Nah, ini salah satunya ini. Misalkan kita namakan sudut ini sebagai sudut beta. Dan selain ini ada lagi. Ini yang di jendela. Ini itu merupakan contoh dari sudut. Kemudian ini ada anak sedang memanah. Manakah pada gambar ini yang membentuk sudut? Ya, salah satunya ini. Misalkan kita namai sudut ini sebagai sudut gamma. Ini adalah simbol gamma. Selanjutnya, ini ada gambar rel kereta api. Manakah yang membentuk sudut? Ya, salah satunya ini. Ini membentuk sudut, misalkan kita namakan sudut ini sebagai sudut theta. Apa yang kamu lihat di halaman ini? Nah, di halaman ini juga ada sudut. Contohnya ini. Kita namakan sudut ini misalkan sebagai sudut beta. Nah, pada halaman ini masih ada sudut-sudut yang lain. Silakan bisa diamati masing-masing. Ketika SD atau MI, siswa sebenarnya sudah pernah belajar mengenai sudut. Nah, pada kelas 7 ini, anak-anak memperdalam materi sudut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mempelajari materi pada video ini, peserta didik yang pertama mampu menjelaskan konsep sudut dengan cermat, yang kedua menjelaskan konsep sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang dengan cermat, yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang dengan cermat. Apa saja aktivitas siswa pada pembelajaran pertemuan ini? Yang pertama, bagi santri yang belum menyiapkan penggaris dan busur, siapkan terlebih dahulu. Yang kedua, simaklah video ini. Yang ketiga, catatlah materinya. Yang keempat, jangan lupa mengerjakan kuisnya. Yang kelima, jika ada materi yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Dan yang keenam, di bagian mulai kuis, ada tugas membuat video. Dikumpulkan paling lambat 2 April 2021. Konsep sudut.
Sudut itu apa? Nah, dulu sudah pernah dipelajari ketika MI atau SD. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Gambar sudut yang terbentuk oleh dua sinar garis itu contohnya ini. Ini ada sudut APB. Sudutnya ada di sini. Nah, ini misalkan kita namakan sebagai sudut alfa. Ini adalah dua sinar garis, yaitu sinar garis PA dan sinar garis PB. Sinar garis PA dan sinar garis PB bertemu di titik P. Nah, di sini karena pertemuan ini maka membentuk sudut. Misalnya kita namakan sudut alfa atau dapat dinamakan juga sudut APB. Nah, simbol seperti ini adalah simbol sudut. Ini dan ini adalah kaki sudut. Kemudian yang ini P adalah titik sudut. Nama suatu sudut dapat berubah simbol alfa, beta, gamma, theta, dan lain-lain. Sudut pada gambar di atas juga dapat diberi nama sudut APB. Ini sudut APB atau sudut BPA. Perhatikan huruf yang ada di tengah. Jadi huruf yang di tengah itu merupakan titik sudutnya. Selain itu, nama sudut dapat berupa nama titik sudutnya. Misalnya sudut P. Itu jika sudah jelas sudut yang dimaksud. Satuan sudut dinyatakan dalam derajat, simbolnya seperti ini, atau radian. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, perhatikan bahwa simbol seperti ini berbeda dengan simbol seperti ini. Nah, kalau simbol seperti ini berarti sudut, sedangkan simbol seperti ini berarti kurang dari. Nah, sekarang kita belajar untuk menghitung sudut pada jarum jam. Contohnya, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 1. Untuk mempermudahnya, kita gambar terlebih dahulu. Ini adalah jam yang menunjukkan pukul 1. Perputaran selama 12 jam merupakan satu putaran penuh. Jadi sudut ini ketika memutar 12 jam berarti merupakan satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu besar sudutnya 360 derajat. Ingat, satu putaran penuh besar sudutnya 360 derajat. Akibatnya pergeseran tiap 1 jam adalah 360 derajat dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena ini angkanya ada 12, sehingga dibagi 12. Nah, 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi setiap 1 jamnya itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit, ini kan jarum jam, ini jarum menit, besar sudutnya adalah 30 derajat ketika ini menunjukkan pukul 1. Selanjutnya, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 3:25, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini adalah jam 3:25. Ini adalah jarum jamnya, kemudian ini adalah jarum menitnya. Biasanya kalau jarum menit itu yang lebih panjang, terus kalau jarum jam itu yang lebih pendek. Pada gambar ini jarum detik menunjukkan ke angka 12. Ini jarum detiknya. Jarum menit menunjukkan ke angka 5. Ini jarum menit. Kemudian jarum jam menunjukkan ke angka 3 lebih. Ini jarum jam. Jadi ke angka 3 lebih, hampir ke angka 4. Yang ditanyakan adalah
besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit. Ini jarum jamnya, ini jarum menitnya, sehingga yang ditanyakan adalah besar sudut ini. Nah, cara untuk mengetahui besar sudut ini, langkah yang pertama adalah menghitung besar sudut antara jarum detik dan jarum jam. Berarti pertama kita hitung sudut ininya dulu, besar sudut ini, antara jarum detik dan jarum jam. Tadi telah kita pelajari bahwa pergeseran tiap 1 jam besar sudutnya adalah 30 derajat. Tiap 1 jam besar sudutnya adalah 30 derajat. Maka pergeseran 3 jam sama dengan 3 dikali 30 derajat, sama dengan 90 derajat. Ini kan berarti kalau dari sini ke sini berarti 90 derajat. 30 tambah 30 tambah 30. Nah, kemudian ini kan jarum jamnya tidak pas di angka 3, tapi di angka 3 lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya 25 menit. 1 jam itu kan ada 60 menit. Nah, karena ini 25 menit, sehingga 25 dibagi 60. Atau 25 per 60 jam. Sehingga kita temukan bahwa pergeseran 25 menit sama dengan 25 per 60 dikali 30 derajat. 30 derajatnya itu kan pergeseran 1 jam. Sehingga dikali 30 derajat. 25 per 60 dikali 30 derajat sama dengan 12,5 derajat. Diperoleh besar sudut antara jarum detik dan jarum jam sama dengan 90 derajat. Yang ini 90 derajat ditambah 12,5 derajat sama dengan 102,5 derajat. Jadi besar sudut yang ini adalah 102,5 derajat. Langkah yang kedua adalah menghitung besar sudut antara jarum detik dan jarum menit. Berarti yang ini. Ini jamnya boleh digambar sekali saja. Besar sudut antara jarum detik dan jarum menit sama dengan 5 dikali 30 derajat. Karena kalau satunya ini kan 30 derajat. Nah, ini jarum menitnya ada di angka 5, jadi 5 kali 30 derajat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Atau seperti ini, 30, 60, 90, 120, 150. Langkah ketiga, menghitung besar sudut antara jarum jam dan jarum menit. Nah, ini yang ditanyakan. Tadi kan sudah diperoleh bahwa sudut yang ini besarnya adalah 150 derajat. Nah, sudut yang ini besarnya adalah 102,5 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut yang ini. Nah, sebelah sini berarti dikurangi 150 derajat dikurangi 102,5 derajat. Sama dengan 47,5 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 3 lebih 25 menit seperti pada gambar ini adalah 47,5 derajat. Selanjutnya, menggunakan busur derajat. Nah, cara menggunakan busur derajat adalah seperti ini. Misalnya, kita ambil satu contohnya. Sudut AOB. Ini AOB, berarti kita cari besar sudut yang ini. Caranya adalah, lihatlah
angka 0. Angka 0-nya itu di mana? Angka 0-nya itu yang ini. Kan ini ada dua angka 0, ada yang di sini dan ada yang di sini. Nah, karena ini sudut AOB, jadi kita melihat angka 0-nya adalah yang di sini. Karena A-nya di sini. Kemudian kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini ada pada angka berapa? Ini ada pada angka 45. Ini ada di antara angka 40 dan 50. Kan ini 40, ini 50. Kemudian ini tengah-tengahnya, sehingga ini 45. Nah, jadi besar sudut AOB sama dengan 45 derajat. Selanjutnya bisa diperhatikan sendiri untuk contoh-contoh sudut yang lain. Nah, gambar ini boleh digambar dengan pulpen atau pensil di buku tulis dan boleh juga dicetak atau di print. Kemudian jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya diantaranya yaitu yang pertama sudut lancip. 0 derajat kurang dari sudut lancip kurang dari 90 derajat. Maksudnya adalah sudut lancip merupakan sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul. 90 derajat kurang dari sudut tumpul kurang dari 180 derajat. Maksudnya adalah sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. 180 derajat kurang dari sudut refleks kurang dari 360 derajat. Maksudnya, sudut refleks merupakan sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Ini adalah gambar-gambar sudutnya. Ada sudut lancip, sudut lurus. Ini sudut lurus berarti ini garis lurus. Kemudian sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Garis ini tegak lurus dengan garis ini. Ini adalah sudut siku-siku. Nah, ini digambar seperti ini saja. Selanjutnya ini gambar sudut tumpul, ini sudut refleks. Kemudian kita masuk ke hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut di sini ada 3, yaitu berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang. Pertama, sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah sudut-sudut yang terdapat pada sebuah sudut siku-siku. Atau, jika besar sudut-sudut tersebut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 90 derajat. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada sudut AOB dan sudut BOC. Nah, sudut AOC ini adalah sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Sehingga ini merupakan contoh sudut berpenyiku. Yang ditanyakan adalah tentukan besar sudut BOC. Huruf M di bawah ini sebagai simbol besar sudut. Misalnya ada simbol seperti ini, M, terus ini simbol sudut AOB, berarti maksudnya adalah besar sudut AOB. Kalau ada huruf M dalam pembahasan ini berarti maksudnya adalah besar sudut. Besar sudut AOB telah diketahui, yaitu 55 derajat. Besar sudut BOC itu belum ditanyakan. Nah, di sini besar sudut BOC-nya itu belum diketahui, kita simbolkan dengan X. Nah, besar sudut AOC adalah 90 derajat. Karena ini adalah sudut siku-siku. Hubungan antara besar sudut AOB dan besar sudut BOC disebut sudut berpenyiku. Bagaimana cara mencari besar sudut BOC?
Nah, ini besar sudut AOC sama dengan besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC. Besar sudut AOC sama dengan besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC. Besar sudut AOC adalah 90 derajat karena sudut siku-siku. 90 derajat sama dengan 55 derajat, yaitu besar sudut AOB-nya, ditambah besar sudut BOC, itu belum diketahui. Ini kita simbolkan dengan X, sehingga kita tulis di sini ditambah X. 55 derajat ini pindah ke ruas kiri, sehingga yang awalnya 55 itu positif, karena pindah ruas maka jadi negatif atau jadi dikurangi. 90 derajat dikurangi 55 derajat sama dengan X. 90 dikurangi 55 itu 35. 35 derajat sama dengan X, X sama dengan 35 derajat. Jadi besar sudut BOC adalah 35 derajat. Karena sudut BOC kan ini X-nya, sehingga diperoleh sudut BOC sama dengan 35 derajat. Yang kedua adalah sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah sudut-sudut yang berada pada satu garis lurus. Atau jika besar sudut-sudut tersebut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. Contohnya ini ada contoh sudut AOC. Ini sudut AOB. Ini sudut BOC, dan ini sudut AOC. Yang ditanyakan besar sudut AOB. Jadi yang ditanyakan ini AOB. Nah, sudut AOB di sini disimbolkan dengan alfa. Besar sudut AOB sama dengan alfa. Ini yang ditanyakan. Kemudian besar sudut BOC sudah diketahui, yaitu 135 derajat. Nah, besar sudut AOC adalah 180 derajat, karena ini sudut lurus. Kita ingat tadi pada jenis-jenis sudut. Sudut lurus itu sudut yang besarnya 180 derajat. Hubungan besar sudut AOB dan besar sudut BOC disebut sudut berpelurus. Kita akan mencari besar sudut AOB. Besar sudut AOC sama dengan besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC. Besar sudut AOC itu 180 derajat, sehingga kita tulis di sini 180 derajat sama dengan alfa. Ini besar sudut AOB-nya itu alfa atau belum diketahui, alfa ditambah besar sudut BOC 135 derajat. Kemudian kita pindah 135 derajat, ini kan awalnya positif sehingga dipindah ke ruas kiri menjadi negatif atau pengurangan. 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan alfa. 45 derajat sama dengan alfa, alfa sama dengan 45 derajat. Nah, alfa itu kan sudut AOB. Jadi besar sudut AOB adalah 45 derajat. Selanjutnya adalah sudut-sudut yang bertolak belakang. Dua sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang posisinya bertolak belakang. Dua sudut yang bertolak belakang memiliki besar yang sama. Contohnya ini ada garis PQ dan garis RS. Garis PQ dan garis RS berpotongan di titik O. Sudut POR bertolak belakang dengan sudut SOQ. Ini sudut POR bertolak belakang dengan sudut SOQ, yang berarti bahwa besar sudut POR sama dengan besar sudut SOQ. Kemudian sudut POS bertolak belakang dengan sudut ROQ. Sudut POS ini bertolak belakang dengan sudut ROQ, yang berarti bahwa besar sudut POS sama dengan besar sudut ROQ. Nah, jadi hari ini kita telah belajar mengenai konsep sudut. Tadi ada titik sudut, ada kaki sudut, ada cara memberi nama sudut.
Kemudian tadi juga kita belajar mengenai sudut dalam jarum jam. Selanjutnya, tadi kita belajar mengenai menggunakan busur derajat, kemudian kita telah belajar juga mengenai jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Dan yang terakhir kita tadi belajar mengenai hubungan antar sudut, yaitu ada sudut berpenyiku, sudut berpelurus, dan sudut bertolak belakang. Kalau sudut berpenyiku berarti jumlah semua sudutnya adalah 90 derajat. Kalau sudut berpelurus, jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Dan kalau sudut bertolak belakang, berarti dua sudut yang bertolak belakang, berarti dua sudut itu besarnya sama. Ini adalah sumber materinya. Ini adalah sumber gambarnya. Nah, di bagian mulai kuis, ada latihan soal untuk hari ini dan juga ada tugas membuat video yang paling lambat dikumpulkan pertemuan depan atau hari Jumat 2 April 2021. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita belajar mengenai hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Untuk materi hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar dapat dibaca terlebih dahulu di Bupena atau di sumber-sumber yang lain. Sekian dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.